Kalau sebelumnya ya mohon maaf, sebelumnya emang benar kurang apa namanya tuh kurang suka dengan agama Islam. ajaran non Muslim. Islam ya? Ya maksudnya seperti apa yang dilakukan sehari itu sebenarnya memang kurang suka karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Torfirde. Saya akan memuat satu video dari wanita aktivis gereja yang satu ini. Masalahnya cuma sepele, yaitu dia membenci Islam karena kenapa daging babi orang Islam tidak bisa memakan. Itu aja masalahnya. Mau tahu dengan kisah wanita yang satu ini, mari kita saksikan video yang berikut ini. minimarket aja, tapi ada nama Muslim juga, namanya Fatimah Ajara. Berarti nama Islam ya? Ya. Bagaimana kehidupan spiritual atau keagamaan Mbak sebelum mengenal Islam? Sebelumnya itu ya seperti biasa lah, kayak pokoknya sebelumnya itu seperti biasa. Jamaah biasa atau jamaah aktif atau ada jadi aktivis gereja? Sebelumnya saya sering melayani di gereja, seperti pelayanan kayak single dalam pelayanan sama pelayanan dalam Alkitab juga. Seberapa aktif tuh Mbak? Aktif banget. Aktif banget ya? Ya. Bisa disebut aktivis? Istilahnya lebih yakin dan percaya, pokoknya lebih aktif banget, nggak pernah ketinggalan masalah pelayanan dalam gereja sebelumnya. Bisa disebut aktivis gereja ya? Ya. Apakah Mbak pernah memiliki pandangan atau persepsi negatif terhadap Islam sebelumnya? Maksudnya Pernah punya pandangan negatif nggak terhadap Islam? Kalau sebelumnya ya mohon maaf, sebelumnya emang benar kurang apa namanya tuh kurang suka dengan agama Islam. Ajaran non Muslim. Islam ya? Ya maksudnya seperti apa yang dilakukan sehari itu sebenarnya memang kurang suka karena di kampung saya itu terlebih dahulu di Nias. Di Nias di situ kan mayoritasnya di situ semua non Muslim. Yang Muslimnya itu cuma sedikit aja. Jadi kita di sana itu kayak lebih jujur saja kayak kurang respect sama orang Muslim. Begitu juga dengan seorang Muslim kayak kurang suka dengan kita, jadi agak berlawanan gitu. Tapi kalau di kampung itu memang di sono itu semua non Muslim, jadi makanya kita itu lebih kurang suka dengan agama Muslim. Agama Islam ya? Nah. Kenapa? Kurang sukanya kenapa? Pertama itu yang seperti yang nggak bisa dimakan atau yang diharamkan itu nggak bisa dimakan babi. Jadi itu kayak agak menjanggal dengan kita, kok bisa ya agama Islam itu nggak bisa dilarang makan yaitu babi, padahal semua hewan itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Tuhan gitu kan. Ya gitu. Kenapa dilarang begitu ya? Baik. Atau ada doktrin nggak dari petinggi ulama sebelumnya, maksudnya petinggi tokoh agama sebelumnya, ada doktrin nggak bahwa agama Islam tuh nggak baik gini-gini? Ada nggak? Di mana ya waktu sebelum masuk Islam? Enggak juga sih. Nggak ada ya? Berarti mengalir begitu saja ya? Ya seperti begitu saja. Apa momen atau peristiwa pertama yang membuat Mbak Fatimah tertarik pada Islam? Momen saya itu sebelumnya kan saya pernah di sekolah SMA di Nias. Ada salah satu teman saya dari Kota Padang, dia itu seorang laki-laki, dia itu agama Islam Muslim. Nah, dia itu cuma sendirian dong, di seluruh murid itu cuma sendirian di agama Muslim. Jadi pada selalu kayak jujur aja kayak mengetawain, agak lucu gitu, kenapa kamu nggak sholat, kenapa ngikutin kita aja, ini. Jadi dari situ saya berpikir, apa segitu bangetkah kita membenci yang namanya seorang Muslim? Saya seperti ajaran-ajaran gitulah. Nah, karena dari situ tuh pengen banget tahu kayak gimana perbedaan agama itu, kok bisa ada sedikit yang menjanggal gitu kan.
Sebelumnya itu saya hanya pengen tahu aja, nggak ada niat untuk masuk malah gitu. Ya di situ itu yang membuat saya itu apa? Nah, setelah mengenal Islam, maksudnya setelah tahu gitu ya, apakah ada merasa mendapatkan jawaban dari misalkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa Islam seperti itu, kenapa Islam seperti ini? Saya tahu setelah saya malaf itu di Kota Padang. Saya merantau di Kota Padang sejak tahun 2017 pas akhir lulusan SMA. Nah, saya merantau di situ sambil pengen mau bertanya-tanya, tapi ternyata mungkin namanya ujian ya. Ternyata saya membuat banyak ujian di situ, namanya itu sakit-sakit atau gimana. Saya pernah kerja di Kota Padang itu, ada seorang beliau, bos saya sendiri, dia itu agama Muslim, agama Islam. Nah, saya sering bertanya-tanya, Bu, mau bertanya, agama Islam itu sama non Muslim itu perbedaannya kayak gimana? Tapi seorang beliau dia nggak kasih jawaban panjang lebar, cuman dia kasih tahu, lihatlah di YouTube, gitu kan. Tapi nggak berapa lama kemudian, ya yang seperti yang dibilang seorang beliau, katanya saya sakit gitu. Ternyata ada seorang yang seperti ustadz gitu kan. Saya bertanya tentang, yang pertama yang saya tanya, kenapa di dalam Islam itu dilarang makan babi, itu haramnya macam apa gitu kan. Bla bla dicerita, terus disuruh saya untuk nonton video-video di YouTube atau bertanya lewat Google atau gimana. Dari situ saya pelajari dengan diam-diam tanpa sepengetahuan seperti keluarga atau kerabat-kerabat keluarga saya, nggak ada yang tahu. Alhamdulillah saya berani untuk belajar tentang agama gitu. Dalam mempelajari tentang agama itu lewat YouTube, nonton video Dr. Zakir Naik. Saya nonton terus, yang menunjukkan saya itu seorang beliau, itu suami saya yang sekarang. Nah, saya pelajari, padahal jujur saja semua orang di sekeliling saya nggak ada yang menyuruh saya untuk masuk malah, nggak ada. Cuman itu pengen tahu aja, tahu. Udah berapa lama kemudian, tiba-tiba pas akhir tahun 2017 mau masuk tahun 2018, ada yang namanya hidayah, tanpa ada suruhan di sebelah kiri kanan gitu. Dia dalam hati saya itu, dalam lubuk hati saya berkata, oh ternyata Allah itu cuma satu. Allah itu tidak beranak atau punya cucu atau gimana. Ternyata yang di sebelumnya dibilang itu Tuhan Yesus Kristus itu seperti dengan Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah. Dan ternyata ajaran-ajaran di sebelumnya sama yang ajaran sekarang sangat jauh beda. Itu yang membuat saya kagum untuk masuk walaf, karena saya percaya bahwa Allah itu cuma satu. Insya Allah. Nah, setelah begitu apa tindakannya? Apakah langsung cari tokoh ulama, ustazah untuk minta dibimbing atau minta dihantarkan untuk syahadat atau gimana? Sebelumnya itu ada kepengen untuk seperti ulama tokoh untuk minta dibimbing, tapi ternyata belum juga ada untuk yang Membimbing. Dibimbing, maksudnya kayak guru ngaji. Tapi sebenarnya ada sedikit sih, waktu setelah mualaf ada seorang beliau yang ngajarin saya seperti mengaji, seperti ngasih tahu tentang perbedaan ajaran-ajaran Muslim sama yang non Muslim. Alhamdulillah dari situ saya percaya, benar-benar percaya, ternyata agama Islam Muslim ini adalah agama yang damai gitu. Itu yang membuat saya percaya dan kagum gitu. Walaupun makan babinya udah diharamkan. Tadi kan karena masalah makan babi kan. Ya, gimana itu risikonya itu? Walaupun tapi sebelumnya agak susah sih, jujur. Susah melupakan yang awal masuk malaf ya. Susah melupakan yang seperti yang saya ajarkan dari dulu, karena yang namanya itu kan
saya itu sebelumnya kan seorang pelayan di gereja, jadi agak susah gitu. Tapi beruntungnya mungkin hidayah itu pasti ada. Masya Allah, karena saya udah paham tentang ajaran-ajaran dan udah mulai bisa baca Al-Quran walaupun sedikit, jadi alhamdulillah jadi lebih matang gitu, nggak lagi apa ya, maksud nggak ingat lagi masalah yang apa yang saya lakukan dulu. Nah, berarti sudah dapat jawabannya kan kalau tadi di awal kenapa babi itu diharamkan, padahal kan Udah, sudah saya diciptakan Allah gitu ya. Berarti sekarang udah dapat jawabannya ya. Udah dapat, Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Part 2 lagi. Mau tahu dengan video saya yang part 2-nya tentang wanita aktivis ini, ya ditunggu saya, nanti saya akan pasti upload yang partnya 2. Oke, kalau ada saran kritik silahkan komentar di video saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.